Siap, saya akan menunjuk sana, saudara, untuk melakukan teknik modifikasi cuaca. Saya akan menelisiknya eksklusif. Saudara, bisnis besar tes PCR. Saya mendapatkan informasi ada keuntungan sekitar 10 triliun rupiah lebih dalam 1 tahun terakhir. Artinya setiap bulan hampir 1 triliun rupiah selama pandemi untung dari tes ini. Bukanlah bisnis biasa, tapi sebaliknya luar biasa. Pertanyaannya, mengapa baru terbongkar sekarang? Ada apa di baliknya? Saudara saya Aiman Wicaksono, ikuti saya dalam Siapa Untung Besar di balik tes PCR. Ini arahan Presiden agar harga PCR dapat diturunkan menjadi 300.000. Tempo artinya menyimpulkan bahwa tes PCR adalah bisnis besar, untungnya besar, dan terafiliasi dengan dalam tanda kutip orang dalam. Iya, bahwa bisnis besar ini dimiliki juga oleh orang-orang di sekitar Presiden Jokowi. Kekuasaan. Itu, kekuasaan. Dan orang-orang yang juga mempunyai kewenangan untuk membuat kebijakan. Jangan lupa bahwa ada satu fakta lain. Kenapa kemudian didorong supaya tes PCR ini bisa masif? Ternyata informasi yang kami dapatkan, reagen yang mereka miliki itu akan kadaluarsa pada akhir tahun ini atau pada awal tahun depan. Berapa sih Pak harga PCR yang sesungguhnya? PCR itu kan satu alat mekanisme untuk pemeriksaan COVID ya saat ini. Komponennya itu ada mesinnya, ada reagennya. Kalau reagen di PCR harganya puluhan ribu, betul? Betul, bahkan untuk sampai ada yang 100.000 juga. Baik, jadi kalau seandainya kita bicara satu saja untuk PCR, harusnya nggak nyampe 100.000 pun bisa, harusnya. Mau dibuat 10.000 juga bisa. PCR? Bisa. Saudara, ada 2 pertanyaan paling dasar terkait dengan gonjang-ganjing soal tes PCR ini. Yang pertama, berapa sih harga sesungguhnya? Yang kedua, siapa yang paling diuntungkan dari tes PCR yang kabarnya ada keuntungan 10 triliun rupiah selama pandemi ini? Ini arahan Presiden agar harga PCR dapat diturunkan menjadi 300.000. Perusahaan-perusahaan yang membuka PCR itu ternyata berafiliasi atau dipunyai oleh para petinggi atau pejabat dan politikus di Indonesia. Presiden minta harga tes PCR dikorting. Pangkal soalnya adalah instruksi Mendagri nomor 53 tahun 2021. Dalam keputusan yang diumumkan akhir Oktober 2021, penumpang pesawat yang semula cukup berbekal sertifikat vaksin dan hasil negatif tes antigen, kini harus lolos pula tes PCR. Perlu dipahami bahwa kebijakan PCR ini diberlakukan karena kami melihat risiko penyebaran yang semakin meningkat karena mobilitas penduduk yang meningkat pesat dalam beberapa minggu terakhir. Keputusan yang tuai pertanyaan, mengapa? Permasalahan tentang PCR ini, masyarakat kembali lagi menjadi tidak percaya dengan berbagai intervensi yang dilakukan oleh pemerintah. Kita mau minta mereka untuk melakukan tes bagi suspek, kemudian kontak erat, juga pelaku perjalanan luar negeri, jadi terkesan seolah-olah ini bisnis. Padahal itu prosedur standar yang harus dilakukan. Tudingan ada permainan bisnis dalam tes PCR pun akhirnya mencuat. Konglomerat, politikus, hingga pejabat negara dituding ikut cari untung dari bisnis sodok hidung. Dalam sejumlah temuan kami, perusahaan-perusahaan yang membuka
membuka PCR itu ternyata berafiliasi atau dipunyai oleh para petinggi atau pejabat dan politikus di Indonesia. Disebut raup cuan alias untung besar, Menko Marves sekaligus koordinator PPKM Jawa Bali, Luhut Panjaitan, buka suara. Luhut menampik memperoleh keuntungan pribadi dalam pengadaan tes PCR. Kami tidak khawatir karena dari kami sendiri, dari pihak Pak Luhut dan kawan-kawan yang terlibat di PT GSI ini dan yayasan yang terlibat, memang komitmen dari awal adalah ini untuk kewirausahaan sosial. Dan kita ingat di awal pandemi memang ada kebutuhan segera untuk bisa meningkatkan kapasitas tes PCR gitu ketika semua negara sedang berebut waktu itu. Jadi ini merupakan sebuah inisiatif di masa awal pandemi gitu, dan tidak pernah ada dividen untuk para pemegang saham gitu. Hal sama juga diungkapkan Menteri BUMN Erick Thohir. Menurut staf khusus Menteri BUMN Arya Sinulinga, sejak jadi menteri, Erick sudah tidak lagi aktif di perusahaan dan yayasan. Di Yayasan Kemanusiaan Adaro ini, Pak Erick Thohir sejak jadi menteri tidak aktif lagi di urusan bisnis dan di urusan yayasan seperti itu. Jadi sangat jauhlah dari keterlibatan atau dikaitkan dengan Pak Erick Thohir. Apalagi dikatakan main bisnis PCR. Jauh sekali. Lalu, mengapa nama Luhut dan Erick tiba-tiba mencuat? Sebabnya, perusahaan yang terafiliasi oleh kedua menteri ini menanam saham di PT Genomics Solidaritas Indonesia GSI, salah satu laboratorium pengadaan tes antigen dan PCR. Luhut Panjaitan lewat perusahaannya PT Toba Bumi, sementara Erick Thohir lewat yayasan perusahaan milik kakak kandungnya Garibaldi Thohir, Yayasan Kemanusiaan Adaro. Meski keduanya telah membantah soal ini. Tes PCR bisnis menggiurkan? Bisa jadi. Pada awal pandemi COVID-19 2020, harga tes PCR bahkan mencapai 2,5 juta rupiah sekali tes. Fantastis bukan? Cibiran pun berseliweran di tengah publik lantaran harga tes yang dianggap lebih mahal dari harga tiket pesawat. Jelang akhir 2020, Kementerian Kesehatan mematok harga tes PCR di kisaran Rp900.000. Memasuki tahun kedua pandemi, Presiden Joko Widodo meminta harga tes dipangkas lagi menjadi Rp500.000. Presiden beralasan penurunan harga tes PCR demi mempercepat testing. Dan Oktober 2021, kala kasus COVID di Indonesia menurun signifikan, Presiden Joko Widodo kembali meminta penurunan harga tes PCR menjadi Rp300.000. Hingga muncul pertanyaan, berapa sih harga tes PCR sesungguhnya? Betulkah ada cuan alias untung besar dari bisnis ini? Aiman mengungkapnya. Saudara, informasi terbaru terkait dengan dilaporkannya Menko Marinvest Luhut Binsar Panjaitan dan Menteri BUMN Erick Thohir terkait dengan afiliasi kepemilikan lab PCR yang punya untung besar. Dilaporkan oleh salah satu partai baru, Prima namanya. Saya bersama dengan salah satu fungsionarisnya, Bung Alif Kamal. Bung Alif, jadi Prima ini partai baru ya? Partai baru berdiri 1 tahun, 6 bulan yang lalu, 5 bulan yang 6 lalu. bulan, dan sudah terdaftar di Badan Hukum Menkumham? Sudah terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM. Oke, dan sekarang melaporkan Luhut Binsar Panjaitan dan Erick Thohir. Apa alasannya? Pertama gini, Mas Aiman. Kita ini kan lagi dalam situasi pandemi. Masyarakat kita lagi resah, lagi bingung dengan situasi ekonomi yang ya masih dibilang terpuruk lah. Nah, kita dengar ada laporan dari Tempo bahwa ada bisnis pejabat yang sekarang masih berkuasa itu terlibat dalam bisnis PCR. Adakah kaitan tindak pidana korupsi di sini? Bisa jadi, karena pada posisi pelaku bisnis di PCR ini ada daftar perusahaan yang kemudian terkait dengan pejabat negara yang sementara berkuasa. Maka pelanggarannya adalah pidana korupsi masuk dalam situ? Satu persoalan etik sebenarnya. Persoalan tidak patut pejabat negara terlibat dalam hal-hal seperti ini. Tapi kalau persoalan etik kan harusnya nggak di KPK, mungkin di Ombudsman atau mungkin juga di Seskap dan lain sebagainya. Kaitan KPK adalah persoalan duit rakyat yang telah dibayarkan oleh konsumen pada saat membeli PCR. Jadi di mana unsur korupsinya yang kemudian ditudingkan kepada Menko Marinvest Luhut Binsar Panjaitan dan Menteri BUMN Erick Thohir? Selisih harga, Mas Aiman, selisih harga. Kalau kemarin kita lihat ulasan majalah Tempo itu kan harga dasar dari PCR itu
Semalam itu yang aku lihat dalam salah satu channel YouTube teman-teman Tempo yang diundang, itu ternyata harga dasarnya 200-an ribu saja. Oke, jadi untung yang terlalu besar Anda katakan sebagai dugaan korupsi, itu curigaannya. Di situ posisinya Mas Aiman. Baik, kita akan tunggu nanti bagaimana proses di KPK, apakah akan ditindaklanjuti atau tidak, atau bukan merupakan tindak pidana korupsi, atau sebaliknya juga ada indikasi korupsi. Nggak tahu nanti bagaimana KPK akan menangani ini. Terima kasih Bung Alif, sehat selalu. Siap, sama-sama. Saudara, saya sambangi kantor redaksi Majalah Tempo yang pertama kali mengungkap ada keterkaitan antara pejabat di negeri ini dengan tes PCR yang untung besar dari tes PCR tersebut. Saya memiliki data, Tempo memiliki data, kita akan gabungkan data ini. Termasuk juga saya mendapatkan informasi terkait dengan penggunaan tes PCR yang masif pada beberapa pekan lalu, diantaranya di pesawat penerbangan yang akhirnya dibatalkan. Karena reagen, salah satu cairan yang digunakan dalam tes PCR hendak kadaluarsa alias tidak bisa digunakan kembali. Jadi apakah benar karena ini lalu kemudian diperluas penggunaannya PCR padahal kasus sedang landai. Meskipun juga ada saudara bantahan dari dua menteri yang disebut-sebut terkait dengan tes PCR, yakni Luhut Binsar Panjaitan dan Erick Thohir. Berikut adalah bantahan dari Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Saya tidak pernah sedikit pun mengambil keuntungan pribadi dari bisnis yang dijalankan PT Genomic Solidaritas Indonesia. Partisipasi yang diberikan melalui Toba Bumi Energi merupakan wujud bantuan yang diinisiasi oleh rekan-rekan saya dari grup Indika, Adaro, Norstar, dan lain-lain untuk membantu penyediaan fasilitas tes COVID-19 dengan kapasitas yang besar. Bantuan melalui perusahaan tersebut merupakan upaya keterbukaan yang dilakukan sejak awal. Saya juga selalu mendorong agar harga tes PCR bisa diturunkan sehingga dapat terus menjangkau masyarakat yang membutuhkan. Dan saudara, selanjutnya adalah bantahan dari pihak Menteri BUMN Erick Thohir. Nah, kemudian kita lihat lagi lebih jauh yang dikatakan bahwa ini ada kaitan dengan Pak Erick, yaitu Yayasan Kemanusiaannya Adaro. Setelah dicek, itu sahamnya Yayasan Kemanusiaan Adaro ini hanya 6% di GSI-nya. Bayangkan, sudah 2,5% tes PCR-nya, Yayasan Adaro ini hanya 6% sahamnya. Ini sangat kecil gitu, jauh sekali kalau dikatakan keinginan atau punya keinginan untuk bermain-main di bisnis PCR gitu. Saya mencoba mewawancarai keduanya, namun baik dari pihak Luhut Binsar Panjaitan maupun pihak dari Erick Thohir belum bersedia untuk diwawancara. Saudara, saya akan segera menuju ke atas untuk mewawancarai salah satu redaktur di majalah Tempo. Ikuti saya, saudara. Jadi kalau ditanyakan paling apes-apesnya karena sudah diturunkan dari 495.000, hanya porsinya 2,5% dari pangsa pasar semuanya, itu bisa untung 200 miliar rupiah. Minimal. Saya akan menelisiknya eksklusif